Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Naml surat 27 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimal Fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudil la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha
ana atika bi qabla an yurtadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Mangga wihane ayat 3 genep 1 2 3. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimar fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Irja' ilayhim falanatiyannahum bijunudil la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yurtadda ilaika tarfuk
syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Melanjutkan kajian ayat-ayat sebelumnya, di mana Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk menyerah masuk Islam atau kalau tidak dihancurkan. Pilih Islam, pilih pedang. Ini ajaran Islam yang sudah ada dari sejak zaman Nabi Sulaiman, bahkan sudah ada dari sejak zaman nabi-nabi sebelumnya, dan dilestarikan sampai sekarang. Ada di Al-Quran, ada di hadis, di dalam kitabul jihad. Jihad naon? Jihad perang, bukan berjuang melawan hawa nafsu. Ya, berjuang melawan hawa nafsu mujahadah, jihadun nafsi. Tapi jihad yang aslinya ya perang. Sama seperti nikah, maaf Pak, arti nikah itu jima. Apakah orang yang kumpul kebon jinah disebut nikah? Kan tidak. Ya, nikah itu sudah jadi istilah. Ada akad nikah, itu yang menghalalkannya. Sholat itu doa. Apakah setiap orang yang berdoa kemudian sudah sholat? Kan tidak. Sholat itu terikat aturan, aya syarat, aya rukun. Ya, ujug-ujug ngadoa ge sholat. Sama jihad juga. Jihad itu berjuang, tapi tidak ujug-ujug setiap yang berjuang, terutama melawan hawa nafsu, itu jihad. Ya. Jihad itu jelas ayat-ayatnya perang, jahidil kufar wal munafikin, perangan ta orang kafir, orang munafik itu. Tapi memang ajaran jihad di dalam Islam itu dasarnya adalah dasar perjanjian. Illa alladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan. Kecuali orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang bikin perjanjian damai. Ya, makanya disebutnya kafir muahad. Jihad itu tujuannya untuk meluaskan kekuasaan Islam. Kenapa? Kaifa wa iyadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah, di surat At-Taubah halaman 2. Karena orang kafir itu kalau berkuasa itu sewenang-wenang. Tapi kalau Islam berkuasa, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi itu berkuasa, Islam berkuasa untuk menebar rahmat ke seluruh alam. Itu terbukti. Turki yang sekarang, ya, kemudian Suriah, Palestina yang sekarang tidak ditindas penduduk Kristennya, orang Yahudinya disuruh pindah agama, enggak. Ya. Dihancurkan rumah ibadahnya, bahkan enggak boleh. Walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa bi'u wa sholawatu wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira. Sudah dibahas di surat Al-Hajj. Enggak boleh menghancurkan sinagog, gereja. Kan la ikraha fiddin. Sedangkan orang kafir ke orang Islam sampai hari ini. Bagaimana desakan negara-negara barat agar Indonesia mengesahkan UU PKS, kadituna LGBT terus dirongrong. Ngomong demokrasi, ngomong sekularisme, ngomong hak asasi manusia, tapi neken kakarage jaksa menuntut hukuman mati yang merkosa dia, ya. Langsung ka Komnas HAM, wah cenah gitu. Nanti kita dikritik dunia internasional, mana sih teuing.
Itu Islam itu rahmatan lil alamin. Dan ini perkeliruan hari ini. Ongko mengajarkan rahmatan lil alamin kasimbolana tong aya jihad liur. Bahkan kurikulum jihad dihapus di pesantren, di MTS, di MA, DMI ya saksina Rahman itu kayak diajarkan tuh. Kenapa? Karena itu radikalisme. Untung ya MUI di Ijtima Ulama masih bersuara jihad itu syariat Islam harus diajarkan tapi dengan benar. Jihad bukan terorisme. Jihad itu teori dasarnya tadi untuk memperluas kekuasaan, karena Islam harus berkuasa. Islam itu harus menang di atas orang kafir. Islam itu harus jaya. Pak ya, kemarin kita sudah singgung di naba politik mah tong aya juhud, tong aya tawadu, dar-dar we berjuang ya. Tong biarlah cenah emang anu sana ya Allah kudu urang nu dihareup ya dalam politik mah. Dan ajaran ini harus kita akui ya sekarang hilang karena menganut nasionalisme ya. Meski memang bisa dipayungi dengan fikih. Fikihnya apa? Fikihnya ya fikih perjanjian ya. Sekarang negara-negara semua terikat dalam perjanjian damai di bawah PBB. Meskipun sebetulnya nyanger dari Israel, Amerika, Rusia. Dan seharusnya Islam juga begitu ya. Jadi kalau jihad itu diamalkan di Indonesia, tah Singapura tetong diantep. Serang sampai jadi kekuasaan kita. Australia, Timor Leste jangan dilepas. Papua kagok tadi itu Papua New Guinea ya diluaskan. Biar apa? Biar kalau Islam sudah berkuasa kan karasa kurang. Beda antara jadi ketua RW-nya jeung teu kan kekuasaan. Mudah kan, dengan kekuasaan itu jadi mudah dakwah, jadi mudah menyebarkan. Nah itu yang diajarkan di ayat-ayat tentang Nabi Sulaiman ini. Pentingnya kita berkuasa ya sampai bisa menekan orang kafir. Jadi kata Nabi Sulaiman, Islam kalau tidak pedang perang harus begitu. Dan sekali lagi ini ajaran jihad ini sekarang sedang tidak ada, suatu saat harus ada ya, dan butuh kekuasaan. Minimal tentu dibangun dengan kesadaran kan. Dulu Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lahir begitu saja. Dibangun kesadarannya itu dari sejak 200 tahun sebelumnya disadarkan. Yang orang aina menyadarkan generasi muda ya kayak 200 tahun berikutnya ya. Kesadaran bangsa Indonesia merdeka kan lamanya 300 tahun. Nah, menyadarkan tong aya di bawah kekuasaan Belanda itu kesadaran yang susahnya. Kesadaran sadar mah gerak sorangan ya. Jadi ayat-ayat jihad, ayat-ayat tentang Nabi Sulaiman ini harus tetap kita ajarkan bahwa Islam itu harus berkuasa, dan sesudah berkuasa harus bisa menekan orang kafir. Karena orang kafir itu pasti dolim. Kita tekan agar terbukti wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi perkeliruan unggul ngajarkeun rahmatan lil alamin kasimulana tong ngajarkeun jihad, tong ngajarkeun perang atuh bagaimana merasakan rahmatan lil alaminnya ya. Nah, kemudian kata Ratu Balkis kemarin, saya mau beri hadiah, mudah-mudahan bisa berdamai. Falamma jaa Sulaiman, ketika utusan itu datang ke Nabi Sulaiman, qala, Nabi Sulaiman berkata, atumidunani, tumiddu teh tina mad itu memanjangkan kan, mad tabi'i, mad wajib. Apakah kalian mau memberikan kepadaku, menyuguhkan kepadaku bimal harta? Apa hartanya? Wah, di dia dugikeun ka saparagraf ku Imam Ibnu Katsir dikutip. Tapi saur anjeunna
wa aktsaruhu ma'khudun minal Israiliyat. Ini semuanya diambil dari dongeng orang-orang Israel, bukan dari Nabi. Inti namanya naon we harta di zaman itu kan emas dan perak mulai di. Berarti ini pengawal itu bawa harta emas, perak, mutiara pokoknya. Naon itu jadi harta dalam jumlah yang banyak. Nabi Sulaiman menolak. Apakah kalian memberikanku harta? Masa kalian memberikanku harta? Fama atani Allah. Maka apa yang Allah berikan kepadaku khairun, lebih baik, mimma atakum, dari apa yang diberikan kepada kalian. Ini juga di sini disebutkan riwayat Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk membangun 1000 istana emas dan perak. Tapi lagi-lagi kila cenah itu cenah. Wallahu alam. Kita nggak perlu tahu detailnya. Cuma yang jelas, ya hebatlah Nabi Sulaiman teh. Jadi kata Nabi Sulaiman, aku tidak butuh, yang aku miliki lebih bagus daripada yang kalian miliki dan yang kalian berikan. Bal antum bihadiyatikum tafrohun, tapi kalian dengan hadiah kalian malah merasa bangga. Nah di sini Pak, jadi hukum pejabat itu, dai itu jangan menerima hadiah yang hadiahnya itu ada sesuatu. Nya ari Kang Andri mere hadiah kana ditarima namo kakak kaitan naon. Ada sesuatu apa agar Nabi Sulaiman lunak ke Ratu Balkis, agar Nabi Sulaiman tidak menguasai Yaman, ya, Sabah, agar Nabi Sulaiman tidak masuk membawa Islam ke sana, agar Nabi Sulaiman menghentikan dakwahnya, menghentikan jihadnya. Nah, kalau hadiah ada sesuatu, ada udang di balik batu, maka hadiah itu haram diterima. Ya. Kalau hari ini namanya gratifikasi. Gratifikasi itu hadiah. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, banyak ya, sering saya tulis dalam bab korupsi, ya, kehati-hatian harta. Kenapa cenah Anda tidak menerima hadiah? Kan Rasul juga menerima hadiah. Kata Umar bin Abdul Aziz, hadiah fi zamani Rasulillah kanat hadiah. Zaman Rasulullah mere hadiah itu benar hadiah, cinta, nggak ada kepentingan apapun. Dan Rasul juga nggak punya kepentingan apapun. Tapi hari ini kanat hadiah fi zamanina riswatan. Hadiah hari ini mah riswah, nyogok. Jadi kalau ada sesuatu itu nyogok. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan, ya, agar semua petugas negara yang Nabi tugaskan jangan menerima hadiah. Kalau menerima hadiah, kata bawa dulu ke sini. Nggak boleh langsung dipotong. Komo lain hadiah sodako dipotong 20%. Ya, PT proposalin waktu. Adon hirup tina proposal. Itu akhlak yang sangat buruk, ya. Kuduna urang teh wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, pepereuheun atuh ngorbankeun duit henteu, ya. Atuh eta duit tong dikorbankeun, ya. Harusnya kita berjihad itu harta dan tenaga, bukan ada harta coceng 5%. Nya 5% tina 10 juta sabaraha. Lumayan atuh. Pun bapaknya dulu bawa sumbangan 500 miliar ku Pak Agit bener 10%. Wah tuh cenah kabeli mobil cenah. Jadi nggak boleh, ya. Kata Nabi, yang menerima hadiah pun, ini komo nyoceng, yang menerima hadiah pun bawa. Nanti Nabi yang menentukan, ya. Makanya kami pun sering menghimbau membagi rapot. Lain naon rugi wali kelasnya menang yang mudir amte.
Ya. Kamu cemernya kebersihan itu kebagian gitu. Bawa ke TU. Ya. Udah ke TU baru bagi rata. Ya. Ustaz cenah ieu kumaha ieu mah cuk jilbab pada wali kelasna. Ibu-ibu sok sahan wani mulina teh gitu. Sabaraha hargana? Paling 300 sok bae 200. Nya tong digunting bagi-bagi bro digunting gitu. Nah, nanti uangnya yang dibagikan ya. Atau sok siapa yang mau beli ya, nanti uangnya dibagikan. Itu saking apiknya ya Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW, afala yakunu fi baiti ummihi au abihi ayuhda lahu amla. Kenapa dia itu ini Ibnu Lutbiyah, ini Rasul cenah zakat, ini mah hadiah buat aku. Nabi langsung ceramah. Kenapa dia tidak diam saja di rumah ibu bapaknya? Ayam malah nomor hadiah. Dia diberi hadiah itu karena tugas sebagai pemungut zakat. Iya ibu bapak dikasih hadiah teh karena wali kelas, dari wali kelas mau memberi hadiah, naon kepentingan? Ya. Saya dulu sampai capeknya nuti Majalaya datang mau bimbingan skripsi. Ustaz cenah ieu kanggo Ustaz moal. Ustaz cenah abdi capek pira ku ka Majalah nyandak ieu deui tuh CTK TU ke mentu ka TU tuh ka sandrisakankeun ya. Ka mahasiswa nuju di Garut. Mahasiswa disakan jika ditu saya nggak boleh dapat hadiah. Kalau saya nerima hadiah kayak kaganggu atuh pan abdi geus terkenal galakna bimbing skripsi teh. Banyak sebetulnya bukan saya saja. Nanti saya terganggu. Saya kan harus adil, harus fair ya. Kalau ini salah, mun bener, bener. Kayak mun gitu mah jadi nya karunya salah tanda tangan penting lulus tah eta nu ngaruksak sistem teh gitu. Jadi sekali lagi nggak boleh pejabat negara menerima hadiah, dan hari ini sudah ada aturannya, udah ada undang-undangnya, termasuk petugas masjid. Ya. Ustadz senapan dia 10% teh jang ongkos sok sing puguh ongkos sabaraha, tong main motong-motong anggarkeun. Cenah Ustadz uang lelahnya sok sing puguh siga tukang bangunan tuh pan teu gratis. Jelas dianggarkeun. Ya uang lelah sok puguh ketua panitia sabaraha, sekretaris panitia sabaraha kabeh insyaallah mulai nu nyumbang. Cenah aing menyumbang ka dieu mah be aku panitia meureun gitu. Ya. Insyaallah malah nyumbang. Ya. Jadi nah di sini kita harus hati-hati ya, terutama dalam bab hadiah ini. Dan di sini puntennya fikihnya bukan begini, Nabi Sulaiman menolak karena Nabi Sulaiman kaya, bukan begitu. Tadi menurut Biah juga enggak kaya, ku Nabi dimarahi. Tapi teorinya agar kita mampu menolak hadiah kita harus mapan. Itu teori stick and carrot ya. Stick itu tenggel, carrot itu bere wortel. Kita bisa memukul kalau kita kasih wortel yang cukup. Ya, itulah mengapa kami ya menetapkan standar yang menurut kami minimal. Coba tur mah gede leutiknya dibanding Pak Agung dagang unggal poe mending dagang. Tapi ya memang saya nggak mau ya, kami nggak mau guru-guru itu kemudian ngajarna teu ikhlas ya, teu ikhlas gara-gara nya pabelit jeung dapur ya. Minimal mereka nyaman ya, fokus. Jadi kieu tah nya saya udah cukup dari pesantren, saya sudah cukup dari lembaga ya, nggak perlu lagi ya. Itu pikiranan pimpinan. Jadi jangan dijadikan teori Nabi Sulaiman menolak karena kaya, kalau saya masih miskin boleh nerima, bukan begitu ya. Ini mah teori buat pimpinan agar tercipta kader-kader seperti Nabi Sulaiman. Maka sok atuh sing mahi, sing normal seperti Nabi SAW. Kata Nabi, jangan gulul. Yang kami tugaskan sok silakan, kami kasih gaji yang cukup buat menikah atau membeli rumah atau membeli kendaraan. Itu Pak, yuk bapak-bapak nu
jarantan majikan ya. Itu sunnah Nabi itu dunungan ka karyawan teh kitu. Nya kecuali dunungan juga abdi nya nyerah saya tuh di mana gitu. Tapi banyak kan hari ini pengusaha pino protes ka Ridwan Kamil. Wah cenah ngarugikeun pengusaha. Benar rugi pengusaha. Kan kenyataannya mereka kaya. Ya, so juga Erick Thohir geus teu katulungan. Tapi lihat karyawannya ya. Kemarin saya ngisi di Telkom lah bae sebutkeun ya. Ustaz cenah nya Telkom teh anu level ieu kaluhur sejahtera anu kieu mah. Ti dieu ka dieu mah jiga ana termasuk cen. Sarua we cen pabeli hutang ka rentenir 1 juta ge diudag-udag. Kapaksa nginjem ka rentenir teh gitu. ACT eta teu dolim CT Telkom perusahaan bongar masih kena karyawan kadar itu ya. Jadi secara Islami Nabi sudah mengatur masalah penggajian itu mai pakai kawin, rumah, kendaraan. Ta eta KHL teh naon? Standar naon kehidupan layak kan nya. Standar KHL teh harusnya begitu. Irji' ilaihim, kata Nabi Sulaiman, pulang kamu kepada mereka. Falanatiyannahum, kami pasti akan memberikan kepada mereka bijunudin, bala tentara, la qibala lahum, yang tidak akan bisa dihadapi oleh mereka biha, terhadap bala tentara itu. Wala nukhrijannahum, dan pasti kami akan mengusir mereka minha, darinya, adzillatan, dalam keadaan hina. Pokoknya Nabi Sulaiman enggak bisa ditawar-tawar kan kemarin, watuni muslimin, datang ke sini menyerah Islam. Muslimin teh bisa dua kan, dijelasin di surat At-Taubah. Islam atau bayar jizyah, dan ada di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Nggak ada tawar menawar, untuk perang. Wahum soghirun, dan mereka dalam keadaan kecil, rendah, hina. Nah ini harus begini ya, dalam konteks politik ya, dalam konteks pertarungan kekuasaan tong aya loba kompromi ya. Makanya ketika saya wawancara Prof Atib, Ustadznya udah biasa nyebut Ustadz, jadi kumaha teh Palestina teh, tong aya kompromi perang cenah gitu. Kompromi ada channel begitu, cenah Israel puguh cenah negara dewadul cenah gitu. Perang. Masalahna ya umat Islam sudah 2 kali perang tahun 48, perang tahun 60 eleh wae. Ya. Ayeuna geus sigan itu kan lain Israel, Amerika jeung Inggris. Jerman saja kalah ya, perang sekutu pertama oleh Amerika Inggris, apalagi ini negara-negara Arab. Makanya pas ya ayat Quran di surat Al-Anfal, wa'idul lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Persiapkan. Jadi meskipun tidak perang, persiapkan pasukan dan alutsista yang canggih. Baheula mah ribatil khail, kuda-kuda ahli ayeuna mah tong kuda tuh teng wajah ya. Kapal perang ya, kapal perang laut, pesawat tempur ya. Ya, mengebandungan berita Prabowo ge nya menyedihkan. Yang kuat negara teh tapi payah pisan alutsistan. Dan Al-Qur'an sudah mengajarkan, jadi di nabab kekuasaan mah kudu sahabekna we nya, tong aya tawadu ya. Qala, lalu kata Nabi Sulaiman, ya ayyuhal mala, wahai para pejabat, ayyukum, siapa di antara kalian, ya'tini bi arsyiha, yang bisa datang kepadaku membawa singgasananya, qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Muslimin itu tadi ya bisa maknanya asup Islam, bisa menyerah. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman kan pilihannya tadi perang, menyerah gitu. Jadi Nabi Sulaiman optimis tapi eleheun ya. Ketika Nabi Sulaiman menolak utusan kan pasti datang. Pasti itu nanti datang ke sini antara dua, perang atau menyerah.
Nah, Nabi Sulaiman punya strategi, bawa cenah singgasana ka dieu. Ditakdirkan mau perang ningali singgasana, nah cenah di dinya ngeper teh. Ya. Siga Indonesia jeung Thailand tanya cenah naon geus ngeper. Wah, cenah ieu. Qala ifritu minal jin, berkata ifrit dari bangsa jin. Ifrit itu artinya pembangkang. Jadi jin anu pembangkang ieu kana Nabi Sulaiman mah tunduk. Ana atika bi, aku bisa membawanya qabla an taquma min maqamik, sebelum Anda berdiri dari tempat Anda. Wa inni, dan sungguh aku alai atas singgasana itu laqawiyun, kuat dibawa, amin, dan amanah moal dibawa kabur. Qala alladzi, berkata orang yang indahu di sisinya ilmun minal kitab, ilmu dari Alkitab. Ini manusia. Siapa? Kata Ibnu Abbas, Asif, sekretaris Nabi Sulaiman. Dia punya ilmu kitab, maksudnya ilmu agama ya, yang diajarkan Nabi Sulaiman. Ini yang kita bahas beberapa tempo hari yang lalu, ilmu sakti ya. Meureun ieu teh Dr. Strange mecek barudak mah kitu tah cokot gitu nya sehingga sana teh gitu. Ana atika bi, saya bisa membawanya kepada Anda qabla ayyar tadda ilaika tarfuk, sebelum berkedip mata Anda, sebelum kembali berkedip mata Anda susu. Jadi ngicep muka deuna itu yartadda, sebelum membuka kedipan mata Anda. Nabi Sulaiman ngicep muka ayah. Ya mun bodak anu teh Dr. Strange teh kitu cokot. Jadi ini ilmu metafisnya geus aya di zaman Nabi Sulaiman yang memang kemudian tidak diwariskan. Falamma, maka ketika ro'ahu, Nabi Sulaiman melihatnya, mustaqirron, ada kukuh indahu di depan beliau. Pan tadi ngicep sudah ada tuh singgasana yang kata Hudhud, wah singgasananya hebat, mewah. Qala, kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini karunia Robku. Ini yang kita bahas di awal dulu, syukur itu kuncinya ngaku ti Allah. Ini penyakit orang kayanya, mentak bapak-bapak, iya mumpung can beunghar ke beunghar kade. Ini yang ngaku, ini semua dari Allah. Nabi Sulaiman dengan sehebatnya begitu, tetap ini karunia Allah. Dia beluani untuk mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku syukur atau kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, siapa yang syukur, syukurnya untuk dirinya sendiri. Allah mah enggak butuh, manfaatnya buat kita sendiri. La azidannakum, dia selalu bertambah di dunia, di akhirat bertambah lagi. Wa man kafara, tapi siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim, Rabbku maha kaya dan maha mulia. Moal ngadadak miskin, Gusti Allah teu butuh ya, enggak butuh dengan syukur kita. Kalaupun kufur, Allah enggak akan rugi. Kata Nabi Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Kalau kamu kufur, bahkan semua yang ada di bumi Allah mangeur beunghar, mau rugi. Ya, jadi amal syukur dan kufur itu bukan untuk Allah, tapi buat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.